Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizma Nurhayliana. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai pola hereditas. Pola hereditas adalah cara pewarisan sifat dari orang tua kepada keturunannya melalui gen. Pada manusia dan sebagian besar hewan, jenis kelamin ditentukan oleh kombinasi kromosom seks atau gonosom. Sistem penentuan jenis kelamin pada manusia menggunakan kombinasi kromosom XX untuk perempuan dan XY untuk laki-laki. Sel telur ovum dari ibu selalu membawa kromosom X, sementara sperma dari ayah membawa kromosom X atau Y. Jika kromosom X dari ibu bertemu dengan kromosom X dari ayah, maka individu yang dihasilkan akan berjenis kelamin perempuan atau XX. Sebaliknya, jika kromosom X dari ibu bertemu dengan kromosom Y dari ayah, maka individu tersebut akan berjenis kelamin laki-laki atau XY. Nah, ayah yang memiliki kromosom XY dapat memberikan kromosom X kepada anak perempuan dan kromosom Y kepada anak laki-laki. Sedangkan ibu yang memiliki kromosom XX selalu memberikan kromosom X kepada keturunannya. Selanjutnya, kita akan membahas pautan gen, yang dimana pautan gen adalah pola pewarisan sifat pertama yang dimana setiap kromosom mengandung gen yang disimpan di tempat khusus yaitu lokus. Gen-gen ini dapat berada pada kromosom yang sama dan pada kromosom yang berbeda. Nah, gen yang terdapat pada kromosom homolog yang sama dan letaknya berdekatan disebut dengan pautan gen. Akibat dari kedekatannya, gen-gen ini tidak akan terpisah dan akan tetap bersama hingga terbentuknya gamet atau sel kelamin. Kemudian, dengan kita menghubungkan dua gen atau lebih, maka menghasilkan lebih sedikit gamet daripada gen yang tidak terhubung atau terpaut. Oleh karena itu, keturunan yang dihasilkan akan memiliki rasio fenotip dan genotip yang lebih rendah atau lebih kecil. Pautan seks. Peristiwa terdapatnya gen pada kromosom kelamin yang disebut dengan terpaut seks. Kromosom kelamin ini berdekatan dengan kromosom X untuk perempuan dan Y untuk lelaki. Pada pautan seks, kromosom X lebih panjang dibandingkan dengan kromosom Y, dan untuk jumlah gen-gen yang terpaut pada kromosom X lebih banyak dibanding kromosom Y. Contoh pautan seks pada kucing kaliko bisa dilihat dari campuran warna bulunya yang terdapat 3 warna. Dari bulu campuran pada kucing belang tersebut bisa ditemui pada jenis kelamin betina, sebab sifat pada warna bulu tersebut terpaut kromosom X dan rasio yang kita harapkan yaitu 1:1:1. Selanjutnya kita masuk kepada materi pindah silang, yang dimana pindah silang yaitu pertukaran suatu segmen kromatid yang bukan saudaranya dari kromosom homolog. Nah, peristiwa pindah silang ini terjadi pada saat meiosis 1, yaitu pada akhir profase 1 dan awal metafase 1. Pada peristiwa ini akan menghasilkan suatu kombinasi baru, yaitu rekombinan gen dari sifat induknya. Nah, peristiwa ini akan menghasilkan 4 gamet yang akan memiliki masing-masing sifat yang berbeda. Tentunya terdapat 2 pasang gamet sifat yang akan sama dengan induknya dan 2 pasang gamet satunya memiliki sifat yang sama dari hasil pindah silang atau rekombinasi baru. Nah, proses pindah silang ini akan meningkatkan suatu keanekaragaman genetik. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai gagal berpisah. Gagal berpisah adalah suatu peristiwa gagal yang satu kromosom atau lebih untuk berpisah ke arah kutub yang berlawanan pada saat anafase meiosis 1 maupun 2. Nah, pada proses gagal berpisah ini akan mengakibatkan sel anak kelebihan kromosom atau trisomi dan bahkan kekurangan kromosom atau monosomi. Efek dari terjadinya gagal berpisah ini akan membuat sang anak mengalami kelainan seperti mengalami sindrom Down, 45A plus XX atau XY, dan juga dapat mengalami sindrom Jacobs yaitu 44A plus XXY. Selanjutnya, ada determinasi seks. Determinasi seks adalah penentuan jenis kelamin yaitu X untuk perempuan dan Y untuk laki-laki. Sistem XY pada manusia
yaitu sistem penentuan kelamin XY untuk perempuan atau betina memiliki kromosom XX, sedangkan kromosom laki-laki atau jantan memiliki kromosom XY. Nah, yang dapat menentukan dari jenis kelamin di sini adalah kromosom Y, sehingga ovum X bertemu dengan sperma X, maka akan menjadi betina XX. Nah, sebaliknya nih, apabila ovum X bertemu dengan sperma Y, maka akan menjadi jantan yaitu XY. Selanjutnya ini ada sistem XO pada belalang terjadi pada jenis serangga saja. Nah, pada sistem XO ini hanya melibatkan kromosom X-nya, yang dimana kromosom betina terdiri dari XX, sedangkan kromosom jantan terdiri dari X saja atau XO. Nah, dari sini juga kromosom jantan yang bertindak sebagai penentu jenis kelamin yang akan diturunkan kepada keturunannya. Apabila sperma X dan sel telur X, maka keturunannya akan menjadi betina yaitu XX. Sementara sperma yang kosong atau 0 bertemu dengan sel telur X aksen, keturunannya akan menjadi jantan atau XO. Nah, selanjutnya ini ada sistem ZW, terjadi pada burung dan beberapa ikan serta beberapa serangga. Berbeda dengan simbol huruf pada sistem yang sebelumnya, pada ZW ini untuk kromosom jantan yaitu ZZ dan kromosom betina yaitu ZW. Nah, contohnya ini kita ambil pada ayam. Pada saat terjadi meiosis, keturunan ayam betina menghasilkan kromosom Z dan jantan, dan betina menghasilkan ZW. Selanjutnya, kita mengambil contoh pada ayam. Pada saat terjadi meiosis, keturunan ayam betina menghasilkan kromosom Z dari jantan dan dari betina, sehingga ZW itu betina. Nah, sementara ayam jantan menghasilkan kromosom 21 dari kromosom Z jantan dan Z betina, sehingga menghasilkan kromosom jantan yaitu ZZ. Nah, selanjutnya kita masuk kepada alel ganda, yang dimana satu gen memiliki lebih dari 2 bentuk alel yang mengontrol sifat tertentu. Meski terdapat lebih dari 2 alel dalam populasi, setiap individu hanya memiliki 2 alel, satu dari ayah dan satu dari ibu. Contohnya adalah sistem golongan darah ABO pada manusia, yang ditentukan pada 3 alel yaitu IA, IB, dan I. Kombinasi alel ini menghasilkan 4 golongan darah. Golongan darah A akan menghasilkan IA atau IAI. Golongan darah B itu IB atau IBI, dan golongan darah AB yaitu IA dan IB atau kodominan. Sedangkan golongan darah O hanya II, itu pun I kecil. Sebagai contoh, jika kedua orang tua memiliki golongan darah A, maka anak mereka mungkin memiliki golongan darah A ataupun O. Namun, jika salah satu orang tua memiliki golongan darah A dan yang lainnya golongan darah B, maka anak mereka dapat memiliki golongan darah A, B, AB, ataupun O.